Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alhamdulillah di hadapan makaram Bapak Pengurus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Cihuni 15 Gang Maju, Cibeujing, Kota Bandung. Para sepuh sekalian, sepuh kita imam masjid yang Allah muliakan, Bapak Ibu, darah mangku sehat Bu, orang Bandung sehat. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita ditakdirkan hari ini. Mestinya saya on air siaran di Rama FM karena alhamdulillah Pak DKM punya rencana dalam program pagi dakwah kami keliling dan di Rama FM diisi oleh Ustadz Topan. Alhamdulillah. Sahal di payun tebunya terkena maka tak sayang kenapa ke daerah ini, ke masjid ini yang Allah muliakan, yang luar biasa, megah, luas, luar biasa. Baru pertama nepangkeun sekedapanya mohon izin. Alhamdulillah. Jadi insyaallah pengajian kita hari ini live on air di beberapa media, di media DKM Masjid Ar-Rahmah, terima kasih. Juga di TV DM, kayak Facebook dan YouTube DM streaming ya insyaallah. Mohon izin Bu, pilih nu bade ka Mekah Bu. Melaksanakan ibadah umrah bersama jalur mutaqin, ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing kepada Sadi Asep Rohidin NAI, Pemba Suci Islam yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah, jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan 3 transit. Dengan uang Rp1 juta sahabat Ramos sudah dapat bekerja untuk tidak mendapatkan perlengkapan rumah, maka setelah 2 kali liburan selama di tanah suci, bus asik, makan 3 kali sehari, visa asuransi, sini ke Mekah, Madinah dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Ramos ke gedung dakwah Darul Mutaqin, Jalan Motorway Family 198, Cirebon, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559, telepon dan WA 0815 609 6268 atau di www.darulmutaqin dan Darul Mutaqin. Umroh bersama Darul Mutaqin, beribadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah, berakhir pahala ibadah umroh mabrur. Semoga Allah Azza wa Jalla memanggil kita ya untuk bisa menapakkan kaki di tanah suci Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, baik itu ibadah haji, kalaupun antriannya makin lama sekarang, maupun ibadah umrah. Kalau umrah itu relatif masih bisa cepat Pak. Tanggal 6 Juli kita terbang, nanti periode berikutnya di 20 Oktober insya Allah. Syaratnya cuma KTP dengan kakak sakit Bu. Tambihan ukieu. Mung KTP kakak sakitu sungkeun ka Pak RT ka PRW. Tambihan ukieu. Dengan Rp1 juta Ibu sudah dapat booking seat dan dapat perlengkapannya. Baik, ini gedung DM Darul Mutaqin, yayasan kami.
Labbaik Allahumma labbaik. Jemaah yang Allah muliakan, menghemat waktu Pak ya, karena waktu kita tidak banyak sampai pukul 6. Dan tema yang disampaikan oleh Pak Dekan request-nya luar biasa Pak. Jarang-jarang yang minta request tema yang luar biasa seperti ini. Kami sengaja tidak menentukan tema sendiri Pak. Kalau kita keliling dakwah itu dipersilakan pada DKM, para asatidz di tempat yang tahu situasi kondisi jemaahnya sendiri. Kira-kira tema apa yang kayaknya bisa kita bahas? Ibu terus terang tema mana Bu? Itu temanya nih, ilmu faraid, luar biasa, yaitu pembagian harta waris. Wah ini suatu yang sangat menarik ini, jarang-jarang. Baik, namun pengalaman kami kalau sudah bicara masalah bab waris Pak, punten minimal 1 semester baru tamat Pak. Buat 3M ya, Pak Haji Faisal semester ini tamat. Barangkali ke depan Allah menakdirkan kita berjumpa lagi insya Allah. Mungkin ini sebagai ya prolog aja Pak ya, apa sih ilmu waris itu? Minimal kita tahu bahwa dalam Islam itu ada salah satu disiplin ilmu yang termasuk perintah dalam Al-Quran, yaitu tentang ilmu faraid, yaitu pembagian harta waris. Ya, emang di kita ini ada 2 cara penyelesaian waris itu. Ini dikembalikan kepada kita, apakah mau menurut syariat ajaran agama Islam itu yang benar Pak, yang dijamin akan barokah hartanya. Ada juga yang menyerahkan kepada kompilasi hukum Islam. Perbedaannya ada Pak. Ya tentu sebagai orang yang beriman, kita ini harus sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Ya, baik. Nah, putra, masya Allah, harta warisan, Pak, dikekepan tuh. Ibu bayangkan, Bapak bayangkan kalau dapat harta warisan sebanyak ini, Pak, badai mesyak naon, Bu. Kan yang menjadi perebutan manusia itu nukia mudah. Adik kakak pas ya kalau jemang terakur kenapa gara-gara harta. Termasuk hari ini peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia ujung-ujungnya karena ini perebut harta, perebut dunia. Makanya Allah menurunkan cara mengatur harta itu supaya tidak berebut ya. Baik. Nah ini Bu, ini salah satu harta yang ditinggalkan manusia. Kagok ini, sebuah rumah sudah luasnya bukan main, kemudian dari dalam interior eksteriornya tubuh masya Allah bita. Ya Bu ya. Nah, rumah seluas 500.600 ini hektar apa meter, tapi di narasinya ini hektar Bu. Yang dibikin oleh seorang di Palu Pak, di kita ini. Ibu pernah ke sini? Kalau ibu main ke sini wah sih karena mas colok mata sini lihat Bu. Dari mulai depan, belakang sampai kepada meja, kursi, dapur, sendok, garpu semuanya ini dihiasi dengan emas asli. Nah, inilah yang akan memunyikan ribut umat manusia ketika ayahandanya, ibundanya meninggal, anak-anaknya kadang jadi bermusuhan gara-gara harta waris. Mungkin sisi positif hikmahnya kita bahas bab waris ini, juga penonton sekalian ikut ngaji, ini untuk memberikan solusi pada kita supaya tatkala nanti ada bab waris tidak menjadi perebutan. Ya, baik. Kita mulai dari dasar Pak ya, mohon maaf. Yang pertama apa sih ilmu faraid itu? Itu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta pusaka atau harta waris ya. Simple aja Bu ya.
Apa sih keutamaan ilmu faraid? Halaman 1 saya tulis hadisnya. Ini semua yang ada di sini ada di fotokopian. Ya, ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu nas. Pelajarilah Al-Qur'an dengan baik dan benar. Hurufnya, sifat-sifat hurufnya, arti dan maknanya. Kemudian kalau sudah paham, ajarkan lagi kepada umat manusia. Hadis ini Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Quran dan kemudian mengamalkannya. Perintah yang kedua, wa ta'allamul fara'id wa 'allamuha. Demikian pula belajar oleh kalian tentang ilmu faraid, kemudian setelah dipelajari amalkan, sebarkan pada umat yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan mati. Ini sahabat Nabi, dan beliau telah tiada ya 14 abad yang lalu. Ya, ilmu akan terangkat, bahkan dilupakan, dan khawatir akan terjadi dua orang yang berselisih ya, tentang pembagian harta pusaka, kemudian tidak mendapatkan seorang yang memberitahu tentang kepada keduanya. Ini kekhawatiran bagi Nabi SAW sampai beliau merintahkan pada kita, wa ta'allamul fara'id wa 'allimha. Pelajarilah ilmu waris ini, setelah kau paham, ajarkan lagi kepada orang lain. Kenapa? Aku khawatir setelah aku mati nanti akan terjadi pertikaian di antara dua orang saudara pada adik kakak, ya. Kemudian mereka tidak ada yang menyelesaikannya. Maka itu ini sangat penting. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah 908, qala Rasulullah, mana salawat ini? Jembling. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih subuh tiris kene. Telah bersabda Rasulullah SAW, ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas. Belajarlah kalian tentang ilmu faraid, ilmu pembagian waris, kemudian ajarkanlah pada manusia. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya apa itu setengah dari ilmu. Muhaddisin menjelaskan ini setengah dari ilmu bab harta, Pak. Bab perdagangan, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya. Faraid itu setengah bagian tentang keilmuan bab harta. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai' yunjau min ummati. Ketahuilah ilmu faraid itu akan dilupakan oleh orang, dan ilmu faraid itu ilmu yang pertama akan dicabut di tengah-tengah umat manusia. Sehingga nanti akan terjadi pembagian harta pusaka itu bukan dengan aturan Allah, Pak. Ya, dengan hukum rimba, siapa yang kuat, yang kuasa, dia yang menguasai. Alhamdulillah. Dan ternyata sudah banyak kasus-kasus seperti itu. Sampai berpuluh-puluh tahun harta waris tidak dibagikan dan dikuasai oleh seseorang. Itu jangan terjadi. Baik. Nah, kemudian yang ketiga kita akan lihat Quran surah An-Nisa 13, hukum melaksanakan ketentuan hukum waris. Kita lihat, kita simak ayatnya. Alhamdulillah. An-Nisa 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut, yakni ayat sebelumnya 11-12 tentang bab waris, itulah hududullah, ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus ditaati. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kaitan dalam ini yang mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Rasulnya, maka dijamin oleh Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka dia akan menempati surga, akan dimasukkan dalam surganya Allah
yang mengalir di dalamnya beragam sungai, dan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa zalikal fawzul azim, dan itulah hakikatnya kemenangan yang besar. Jadi Pak, dalam bab itu yang disebut keuntungan itu bukan karena banyak bagiannya sambil mendolimi hak orang lain, bukan. Di kemenangan yang besar itu, wazalikal fawzul azim, adalah ketika seorang hamba Allah mau menerima bagian harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah, kalaupun mungkin jumlahnya minimalis, tapi menerima dan ikhlas, menerima dan ridho bahwa itu bagian saya menurut ketentuan Allah. Ya tentu hakikat fawzul azim nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah dan kekal selamanya. Baik, ya rahmatullah. Satu lagi, sebaliknya, An-Nisa 14. Sebaliknya, na'udzubillah Pak. Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ini tidak mau diatur Al-Quran. Pokoknya mah akang tepang gedena, kuma akang punten Pak, orang Bandung ada di luar orang Bandung, kan banyak luar Bandung ada bahasa Sunda. Aku ini paling besar, aku mah kamu mah ada di diam aja. Nah, artinya melanggar ketentuan. Saya lihat hati-hati zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak tahu menahu tiba-tiba bisa mengklaim hak orang lain jadi hak miliknya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang salah malah didukung. Hari ini Pak, kemaksiatan malah dapat pujian. Kita memang sudah berada di akhir zaman Pak, seperti itu kondisinya. Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Ya, dan nanti Allah nyatakan, saya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang di dalam nerakanya dia kekal, dan baginya siksa yang menghinakan. Tinggal pilihan untuk kita. Apakah ingin mendapatkan surganya Allah, khalidina fiha, atau ke azab api neraka? Ya tentu kita sangat mendambakan surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka itu tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, tunduk dan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Khusus dalam bab ini yang kita kaji tentang bab waris. Baik. Itu mukadimah. Nah, kenapa harus mengikuti aturan Allah? Nih Pak lihat, di ujung ayat 11 An-Nisa, Allah menjamin bahwa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'an. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ketentuan Allah itu, Allah jamin itu ketentuan yang paling adil, paling bijaksana. Kalian nggak tahu siapa yang lebih manfaat kecuali Allah yang maha tahu, ya. Baik. Nah ini Pak, 4. Hukum waris dalam syariat Islam adalah hukum Allah yang paling adil. Ini asbabun nuzul ayat ini. Dulu zaman jahiliyah, orang itu membagi waris itu dengan hukum jahiliyah. Ya tentu saja sangat menyesatkan. Tidak saya bahas karena waktunya singkat. Langsung saja, Al-Maidah 40, Allah menyatakan bahwa tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum yang datang dari Allah.
Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Padahal waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dan seterusnya beragam ayat tentang keharusan kita mengikuti hukum-hukum Allah. Baik, kita lanjut Pak. Itu baru mukadimah Pak ya. Nah sekarang kita masuki kepada bab waris Pak. Ini saya sampaikan dulu kesimpulannya Pak. Nah, kita engal paham Bu, kesimpulan dipayunkan bisa kabujeng nunutan Bu. Kesimpulan dulu. Kajian ringkas tentang ilmu farad itu Pak. Ini isinya. Dan buku-buku yang tebal-tebal itu ya kalau di kampus itu 1 semester Pak. Ya, baru selesai di antara meliputi ini Pak. 1 tentang ahli waris. Ya, minimal kita tahu aja poin-poinnya dulu. Ya Pak ya, isi-isinya. Yang kedua, kita harus belajar tentang pembagian waris. Yang ketiga, harta waris. Nama harta ini saya tulis paling bawah. Ya, nanti itu mudah bawa harta. Ya, siapakah yang termasuk ahli waris? Nah, harus paham itu. Semuanya kalau laki-laki ada 15 orang, perempuan 10 orang. Jumlah total kalau ada semuanya 25 orang. Banyak Pak. Tapi pada prakteknya nanti jarang-jarang seorang yang meninggalkan ahli waris banyak lengkap, jarang Pak. Kemudian bagaimana teknis pembagian waris? Ini ada sedikit ilmu matematikanya Pak. Ada pecahan dan sebagainya, tapi insya Allah saya sederhanakan. Kemudian tentang harta waris. Hemat saya kalau ingin belajar waris yang mumpuni, komprehensif, minimal kita pelajari tentang 3 hal ini. Yang lain-lainnya nanti bisa lewat biar Allah. Baik. Apa hikmah ya ditentukannya mawaris ahli waris? 1, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Kecil Pak ya? Karena banyak. 2, ahli waris yang punya hubungan darah secara langsung pasti mendapat waris. Ini ketentuan umum ahli waris Pak. 2, saya ulangi, ahli waris yang punya hubungan darah secara langsung pasti mendapat waris. Ada nasab. Ya, siapa itu? Seorang ayah meninggal, pasti ke bawahnya punya anak, cucu. Di atasnya dia punya ayah, punya kakek. Ke pinggir dia punya saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Terus punya anak dari saudara sekandung, anak saudara sebapak, anak saudara ke atasnya dia punya paman. Ya, saudara laki-laki sekandung dengan bapak. Bingung ya? Tuh, namanya sebingung. Nanti ada punya saudara laki-laki sebapak dengan bapak. Nanti ada anak dari paman sekandung, ada anak paman seibu. Masya Allah. Tenang Pak. Kita pelan-pelan aja Pak ya. Nih, baik. 3, suami dapat bagian dari istri dan sebaliknya. Dipastikan Pak. Setiap suami pasti dapat harta waris kalau istrinya meninggal. Istri pun sami. Ibu kepala waris. Mau harta waris. Nanti kalau suami meninggal. Kalau suami meninggal, istri dipastikan dapat waris. 4, anak laki-laki. Bapak Ibu punya anak laki-laki? Bayangkan, aku punya laki-laki ini. Nah, dapat bagian warisannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Tak adil, tak mulai Pak. Kan sama-sama anak abah. Keadilan itu hanya milik Allah. Lagi. Hikmahnya ternyata Pak,
Kenapa anak laki-laki dua bagian? Yushibullahu fi auladikum lidzakati unsayain. An-Nisa 11, perempuan dapat sebagian, karena laki-laki itu istilah orang Bandung mah akan nanggung. Paham Pak? Laki-laki mah bakal nanggung, anak perempuan mah ditanggung. Betul? Kita punya anak laki-laki, udah menikah, dia punya kewajiban wabima anfaqu min amwalihim, untuk mencari nafkah, bekerja, usaha, menafkahi istri dan anak. Istri menikah, nggak ada kewajiban istri ngasih risiko ke suami. Yang ada suami ngasih risiko kepada istri. Maka Allah Maha Adil. Laki-laki dapat dua bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Pemprotesnya ada. 5. Patuh hukum waris adalah patuh kepada Allah. An-Nisa 13-14. Hadirin Allah. Pengertian ilmu waris, ada ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya tuh. Jadi kalau kita pelajari ilmu faraid, 1, kita akan tahu siapa orang yang berhak menerima waris. 2, kita akan tahu siapa yang terhijab, terhalang, tidak berhak menerima waris. 2. 3, kita akan mengetahui kadar bagian masing-masing. Nanti ada bagian masing-masing Pak. Anak berapa, bapak berapa, ibu berapa, istri berapa. Ya, kemudian juga kita akan mengetahui bagaimana cara pembagiannya. Nanti kalau Allah menakdirkan usia panjang, pertemuan ini berlanjut, Bapak Ibu akan dikasih soal nanti. Soalnya adalah kasus atau masalah di keluarga masing-masing. Ibu punya suami si A, punya anak sekian, tulis namanya, anak laki anak perempuan. Ibu punya saudara, punya ayah, punya ibu. Itu soalnya. Andai kata suami meninggal, kade sanes ngaduakeun maut ka cawe sanes. Yang dapat waris siapa? Berapa bagian? Ya, mana harta warisannya? Lapang Tegalega, alun-alun Bandung. Nah, misalnya, gimana cara membagikannya? Mobil, kendaraan, sawah, ladang, dan sebagainya. Warisan. Apa yang disebut warisan? Warisan itu adalah harta yang ditinggal mati oleh seseorang yang meninggal dunia, yang menjadi hak bagi ahli warisnya. Mimma taroka, istilah Quran. Jadi apapun yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan itu adalah menjadi hak waris. Ada 2 macam. Mau lihat Bu? Maunya insya Allah cerdas lah subuh ini. 1, harta warisan. Mungkin kita semua punya warisan dari ayah kita, ibunda kita. Ya, di Garut 10 hektar, tong sautik ngalamun mah. Ya, di Jakarta 2 apartemen misalnya. Warisan. Ketika kita mati itu jadi harta waris, Pak. Yang kedua, harta hasil usaha selama menikah. Ya. Baik. Tujuan ilmu waris, apa tujuannya? Ini penting saya sampaikan di awal. 1, agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, banyak jemaah kita dalam 2 kota, bahkan Kalimantan, Sumatera, datang ke kebun kopi ke DM, mungkin dengar di radio, mencoba untuk konsultasi waris. Saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau ingin konsultasi waris, semuanya ahli waris harus datang ke sini. Atau saya datang ke lokasi. Sebelum kumpul semua waris, saya nggak berani membuka waris. Kenapa? Karena takut nanti ada ahli waris yang mestinya dia menerima, kemudian terhijab, disumputkan. Nah, ada begitu Pak. Udah beres, ini punya adik ini laki-laki. Tuh.